Selamat pagi Bapak Guru Ibu hebat semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kembali lagi kita akan membahas mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Chandra, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK 32 Jakarta. Izin saya akan berbagi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut, baik, filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita akan membahas di sini asas trikon, dilambangkan sebagai sistem tata surya di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari yang terus bergerak. Nah, kalau bicara mengenai asas trikon, yang pertama adalah continue, pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan, ya, seperti matahari yang terus bersinar. Yang kedua, konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan ya dapat mengambil dari berbagai sumber, ya, bukan hanya di sekolah tapi di luar. Yang ketiga artinya konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan tapi tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Balik lagi ya, kembali lagi, asas trikon ini tidak pernah berhenti ya, tetapi terus bergerak. Baik Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara. Murid ya, itu disamakan dengan benih padi yang siap ditanam, disiram, bertumbuh menjadi beras yang layak dikonsumsi. Nah, tugas kita sebagai pendidik atau guru itu sama seperti seorang petani yang menanam, menyiram ya untuk bertumbuh, mengembangkan setiap potensi yang ada pada anak untuk meraih masa depan. Nah, berarti Bapak Ibu, kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan setiap kemampuan murid. Baik, lanjut kita tanpa berlama-lama. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, di sini adalah salah satu kegiatan yang mengembangkan, yang menanam setiap potensi peserta didik ya. Di sini di SMK 32 ada memasak, ada menyiapkan kamar untuk tamu, ada hotel reception ya, proses registrasi di hotel seperti apa. Ini dilakukan kepada peserta didik bagaimana setiap potensi mereka bisa bertumbuh dan berkembang dan kelak nanti terpakai di dunia industri khususnya perhotelan. Nah, lanjut di sini bisa lihat peran pendidik. Yang pertama menuntun, yang kedua merawat, ketiga mengembangkan. Selanjutnya petani kehidupan berpihak kepada murid. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu sebagai pendidik, bagaimana kita bisa menjadi petani kehidupan buat mereka yang berpihak kepada murid sehingga mereka menjadi anak-anak yang sukacita, yang senang dan bahagia tentunya ya Bapak Ibu. Nah, lanjut di sini. Nah, di sini adalah menghamba pada murid. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, ingar sosum tuludo. Sebagai pendidik kita harus dapat memberikan teladan, panutan yang dapat memberi contoh kepada peserta didik. Nah, ya, jadi kita digugu, ditiru ya Bapak Ibu. Apa yang dilihat oleh anak itu akan ditiru dengan kita. Berarti kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Selanjutnya Imatya Mangun Karsa. Sebagai pendidik kita harus memberikan semangat kepada peserta didik untuk menggali setiap potensi peserta didik itu sendiri. Jadi ada semangat buat mereka. Siap seperti itu. Nah, selanjutnya Tuturi Handayani ya. Di sini sebagai pendidik kita dapat memberi dorongan ya untuk melangkah maju ke masa depan, meraih masa depan mereka yang lebih ceria. Nah, lanjut. Nah, di sini berpihak kepada murid. Nah, anak merasa bahagia, termotivasi untuk mau belajar seperti di rumah sendiri. Suasana yang positif menumbuhkan lingkungan, mengakibatkan proses pembelajaran
dengan baik, menciptakan suasana yang menyenangkan pada murid ya. Jadi murid senang dan bahagia, gurunya juga tentunya ya Bapak Ibu. Nah, baik. Nah, tidak lupa di sini adalah karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, meneguhkan kepribadian bangsa yang tak tergerus oleh budaya-budaya bangsa lain. Jadi budaya bangsa Indonesia tetap ada begitu ya Bapak Ibu hebat. Nah, lanjut di sini ya, tidak lupa adalah peran religius. Nah, apa yang dilakukan di SMK 32 itu ada tadarusan. Jadi sebelum melakukan kegiatan KBM ya, biasanya baca doa dulu ya, diawali dengan doa dan lanjut ada literasi, gemar membaca, kunci wawasan pengetahuan sebelum kegiatan KBM ini dilakukan. Dan yang tidak lupa setiap hari Jumat di sini ada kegiatan sholat Jumat dan keputrian. Kegiatan dilakukan setiap Jumat untuk memupuk nilai religius yang tinggi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua.